semuanya, perkenalkan nama aku ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nika Dwi Desriana. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erna Cimakai aku Cipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari jurusan Prodi Administrasi Negara 1A dengan mata kuliah pengantar sosiologi dengan materi stratifikasi sosial. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman. Kira-kira teman-teman pernah sadar nggak sih ada perbedaan di masyarakat antara yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat biasa, dan juga antara yang atasan dan juga bawahan. Nah, itu tuh bukan kebetulan semata loh. Dalam sosiologi itu tuh disebut stratifikasi sosial. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu stratifikasi sosial? Jadi, stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang artinya lapisan. Jadi, pengertian stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat di mana berdasarkan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat atau prestige. Nah, kata prestige di sini artinya adalah seseorang yang berada di titik tertinggi di mana seseorang atau orang lain tidak memiliki sesuatu itu. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik dari stratifikasi sosial. Yang pertama itu adanya universal tapi bervariasi. Yang dimaksud dari sini adalah semua masyarakat punya stratifikasi, tetapi kriteria seperti kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan dan tingkatannya itu berbeda-beda. Nah, yang kedua itu adanya bertahan antar generasi, yang dimana posisi sosial sering diwariskan atau yang dimaksud dengan reproduksi sosial. Yang kedua ini merujuk seperti pada cara-cara nilai, norma, status sosial, dan ketidaksetaraan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat. Nah, yang ketiga itu adanya didukung ideologi seperti adanya keyakinan yang untuk membenarkan ketidaksetaraan tersebut. Selanjutnya, yang keempat, adanya berbentuk hierarki yang dimaksud adanya lapisan atas seperti superior dan bawah inferior secara vertikal yang berarti tersusun dalam urutan tingkatan atau jenjang dari yang paling atas seperti berkuasa atau utama hingga ke bawah seperti bawahan. Nah, yang kelima itu adanya perbedaan hak dan peluang. Tiap lapisan punya hak istimewa dan kesempatan hidup yang berbeda, seperti misalnya akses pendidikan dan fasilitas. Yang keenam itu adanya perbedaan kemampuan dan gaya hidup, yang dimana ada perbedaan kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kebiasaan sehari-hari antar stratanya. Dan terakhir itu adanya kekuasaan, yang dimana perbedaan dalam kemampuan untuk mewujudkan keinginan. Ada beberapa hal yang membentuk dari stratifikasi sosial seperti adanya kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan, pendidikan, ataupun status sosial dan gaya hidup. Nah, di sini ada juga menurut para ahli, yaitu dari ahli Paritin Asorikin, yang pertama ekonomi yaitu kekayaan, yang kedua politik ada kekuasaan, yang ketiga ada pekerjaan, profesi. Nah, terdapat 3 sifat stratifikasi sosial menurut ahli Sojono Sukanto. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial terbuka. Nah, stratifikasi sosial terbuka ini memungkinkan anggota di tiap lapisan untuk mencapai posisi tertinggi maupun ke bawah. Tentu saja diperlukan usaha, salah satunya yaitu melalui pendidikan. Yang kedua yaitu stratifikasi tertutup. Dan stratifikasi tertutup itu terjadi pada lingkungan kerajaan atau keluarga konglomerat. Kalau bahasa anak sekarangnya sih old money ya. Nah, jadi sistem pelapisan sosial ini cenderung kaku dan membatasi anggotanya untuk menikah dengan orang di luar. Jadi, itu sebabnya status sosial mereka itu diperoleh
hanya tergantung kepada kelahiran. Yang ketiga yaitu stratifikasi campuran. Nah, stratifikasi campuran ini adalah kombinasi antara stratifikasi sosial terbuka dan juga stratifikasi sosial tertutup. Perlu diingat, individu yang mengalami stratifikasi campuran hanyalah mereka yang berasal dari stratifikasi tertutup, kemudian berpindah ke masyarakat yang mengalami sistem stratifikasi terbuka. Contohnya itu mereka yang memiliki kasta Brahmana di Bali, di mana mereka itu sangat dihormati. Namun, pada saat mereka pindah ke daerah di luar Bali, mereka itu akan dianggap status sosialnya itu sama dengan masyarakat lainnya yang ada di sekitar. Kalian tahu nggak sih dampak stratifikasi sosial? Adanya stratifikasi sosial memungkinkan terjadinya beberapa konflik dalam masyarakat. Ada 4, yaitu yang pertama penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat pemerintahan yang dapat merugikan rakyat atau memperburuk citra pemerintah di mata rakyatnya. Yang kedua, kecerdasan siswa di sekolah hanya diukur melalui peringkat akademik, padahal beberapa siswa memiliki kecerdasan di bidang seni, olahraga, sastra, dan lain-lain. Yang ketiga, masyarakat lapisan di bawah sulit untuk mengakses kebutuhan hidup yang layak, sehingga tercipta kesenjangan sosial. Yang keempat, diskriminasi oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas. Nasya, kamu lagi mana? Sini aja sini. Kamu boleh duduk nggak? Aku mau nanya, kenapa kamu nggak ikut les tambahan? Kan hampir semua teman kita ikut les. Belum sih, soalnya aku belajar di rumah saja. Soalnya orang tua aku belum membiayai les. Oh, iya. Kalau aku didaftarin sama orang tuaku. Nggak apa-apa, yang penting aku tetap berusaha belajar dengan rajin. Iya benar, walaupun kondisi kita berbeda, kita tetap punya kesempatan yang sama kok untuk berpresentasi. Nah, itu tadi ada beberapa contoh dari drama singkat kami tadi, dari stratifikasi sosial yang dimana bahasanya walaupun kondisi kita berbeda, kita tetap bisa punya kesempatan yang sama. Nah, itu guys hasil komentari dari kelompok kami tentang pembahasan materi stratifikasi sosial. Nah, kesimpulan dari materi ini secara inti, stratifikasi sosial itu mengajak untuk sesama manusia kebaikan dengan menumbuhkan kesadaran akan peran seperti tanggung jawab dan solidaritas sosial, yang dimana perbedaan status dalam masyarakat itu sebenarnya seharusnya tidak menjadi alat penindasan, tetapi melainkan dorong untuk saling menghargai, bekerja sama, dan membantu satu sama lain, yang dimana melalui pemahaman stratifikasi sosial yang bijak, setiap individu diharapkan mampu berkontribusi sesuai kemampuannya demi terciptanya keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama.